kaitan kasus H ayah tiri yang mencabuli anaknya, itu kan kemarin dikabarkan bebas dari dakwaan. Itu seperti apa penjelasannya Bang dari penasihat hukum H yang dari ini H itu kan penasihat hukumnya dari Posbakum. Ya. Nah, itu penjelasan seperti apa sih bisa jadi bebas hukumnya? Oh sorry. Bebas dakwaan maksudnya. Ya itu kuasa khusus ke kami, tidak ke Posbakum. Jadi kami memang melakukan pembelaan, ya, membuat eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, kami tidak masuk pada materi pokok perkara sebenarnya, tapi kami hanya masuk pada ketentuan syarat formilnya saja. Nah, pada waktu itu saya membuat eksepsinya, saya melihat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak memenuhi syarat formil dakwaan begitu, sehingga di situ tidak dicantumkan tanggal, kemudian tidak dibubuhi juga tanda tangan. Nah, di dalam eksepsi saya ada 5 poin, ya. Saya meminta kepada majelis hakim untuk tidak menerima dakwaan itu atau batal demi hukum karena dia cacat formil begitu. Kemudian kami itu saja sih sebenarnya yang kami minta, dan di dalam putusan setelah itu majelis hakim memutuskan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Kemudian dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan terdakwa agar dibebaskan dari tahanan. Seperti itu. Pada waktu itu eksepsi dilakukan tanggal berapa? Eksepsi itu saya buat kalau tidak salah tanggal berapa, saya lupa ya tanggalnya, tapi nanti karena datanya di rumah ada. Nah, yang jelas saya hanya masuk pada ketentuan formil saja sebenarnya, tidak masuk submaterialnya, tidak masuk materi pokok perkara. Tapi kan hari ini persidangan tetap berlanjut. Ya, nanti kita melihat hasilnya seperti apa, tetapi memang kuasa kepada kami sudah dicabut, jadi kami tidak lagi ada kepentingan apapun dengan saudara H itu. Begitu. Waktu itu yang saudara H itu sendiri itu menjalani masa tahanan itu dari tahanan pengadilan berarti ya? Ya, dari tahanan. Selama berapa hari waktu itu sebelum dinyatakan dakwaannya itu gugur? Kalau tidak salah si saudara H itu terdakwa itu menjalani masa tahanan kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Nah, di lapas Warung Kiara. Kemudian kami melakukan pembelaan itu, membuat eksepsi aja atas dakwaan. Itu saja. Kami tidak masuk materi pokok perkara. Berarti saat itu belum ada banding atau pledoi atau seperti apa? Belum. Masih jauh sebenarnya, karena kan baru pembacaan dakwaan. Lalu kami membuat nota keberatan atau kita sebut dengan eksepsi. Itu saja sih. Seperti itu. Belum masuk kita pada keterangan saksi dan seterusnya. Sebenarnya proses sidang itu kan masih panjang. Nah, tapi kami melihat bahwa ada kesalahan prosedur dalam pembuatan dakwaan. Jaksa penuntut umum, yaitu silakan tanyalah kepada pihak jaksa. Begitu. Kalau kami kan tugas kami sebagai penasihat hukum, tentu kami melihat bahwa ya kita ini kan penegak hukum. Ya tentu kalau membuat surat dakwaan, ya saya tidak memberi saran, tapi ya silakan tanyakan langsung lah pihak jaksa. Berarti saat itu sidang sendiri sudah berapa kali? Sidang baru berjalan 3 kali. Bisa disebut ini ronde awal nggak? Maksudnya baru 1 ronde. Berarti 3 ronde ya? Ya, 3 babak, 3 kali babak persidangan. Ya? Sudah pembacaan dakwaan. Nah, kami kan membuat eksepsi itu, artinya eksepsi itu adalah nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Tetapi saya tidak masuk pada materi pokok perkara. Saya hanya masuk pada ketentuan formilnya saja. Saya melihat bahwa ada cacat secara formil di situ dakwaan jaksa penuntut umum. Satu lagi, ini kan si terdakwa ini hilang saat ini posisinya. Ini sebetulnya jadi tanggung jawab siapa? Apakah jaksa, kepolisian kah, atau siapa? Oh ya, kalau kita melihat tugas kami kan hanya melakukan pembelaan di muka persidangan. Dan tadi saya katakan bahwa surat kuasa kami juga sudah dicabut. Maka kalaupun kemudian si terdakwa ini setelah dia dibebaskan, kemudian hari ini kabur, tentu ini tanggung jawab jaksa penuntut umum. Ya, karena kan mereka kalau di dalam ketentuan
hukum acara pidana, maka yang berhak melakukan eksekusi terhadap terdakwa itu adalah jaksa penuntut umum. Saat itu di Posbakum sendiri yang jadi PH-nya si H ini ada berapa orang? Enggak, ini bukan Posbakum, ini kuasanya khusus, kuasa khusus. Ya. Ya. Di luar Posbakum. Oke, siap. Seperti itu. Cukup Bang. Thank you. Nama lengkap teh? Mau lengkap saya Edo Muhammad Tahsin Roy. Takutnya kebalik, kan saya kasih nama Roy Tahsin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.